seseorang itu memiliki akidah yang mantap, itu keyakinan yang teguh dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seperti pohon yang akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang ke langit. Sehingga ketika ditimpa dengan cobaan, ujian segala macam, itu akan kokoh. Lain dengan orang-orang yang akarnya rapuh. Batangnya mau bagus, amalnya bagus, tapi akarnya, tauhidnya rapuh. Maka orang ini akan mudah ketika dihantam dengan badai yang besar, angin topan atau puting beliung, maka pohonnya akan runtuh. Tidak sedikit kan yang begitu ya. Rajin sholatnya, rajin sodakohnya, tapi akidahnya rusak. Maka menghadapi kehidupan dunia ini, dia akan mudah runtuh, mudah down. Ya. Maka saya bersyukur sekali di sini, ya, kalau ada orang yang mencaci, ngapain ujlah ke Gaza, salah dia. Dia gak ngerti. Di Gaza ini alhamdulillah Allah telah memberikan ya petunjuknya berupa pemahaman tauhid yang lurus. Ya. Meskipun deg-degan dikit lah. Karena belajar tauhid memang deg-degan. Ya, sampai Rasulullah sendiri ya ketika di Mekah kan dikejar-kejar ya. Karena tauhid. Ya, kalau cuma suruh sholat di Ka'bah nggak diapa-apain. Tapi karena belajar tauhid. Maka datanglah Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, dari Ghifar ini adalah orang yang kalau kasarnya kaum perampok lah Ghifar itu. Jadi tempatnya para jeger. Ya, kalau orang Sunda mah ya jelema gering. Ya, tukang tarok, tukang bobok, tukang merosotkeun. Ya, bukan kata saya itu. Udin itu. Yang janjinya selalu nanti-nanti. Pak Agus ya? Oh, Udin mah enggak ya? Nah, gitu, insya Allah. Nah, Ikhwan Fillah rahimakumullah, maka datanglah Abu Dzar. Ya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ini perbedaannya kita dengan orang Arab dulu. Orang Arab kalau udah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah udah ngerti apa itu ilah, apa itu Allah. Nah, maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kalimat ini hak? Hak, kata Rasulullah. Kalau begitu saya boleh gak nyampein depan Ka'bah? Jangan. Pertama, kamu orang asing di sini. Yang kedua, engkau pasti akan babak belur. Wah, enggak, saya nyoba aja lah. Saya akan sampaikan kepada mereka. Akhirnya, ya sudah. Kalau kamu nggak percaya, kata Rasulullah, silakan aja. Pergilah Abu Dzar, depan Ka'bah nih. Ya ayuhan nas. Panggil orang-orang kan. Wah, ada apa nih? Ya. Qul la ilaha illallah. Baru ngomong begitu, udah bogem mentah nyamperin. Ya, begitu beratnya. Ya, sampai dia pingsan karena digebukin. Karena orang Arab tahu ketika mengucapkan la ilaha illallah dia harus menghilangkan ilah-ilah yang 4 itu, togut, arbab, andat, al-aliha. Kalau kita kan harus bahas lagi. Ya, udah gitu ngebahasnya panjang, ngantuk lagi. Kadang-kadang udah nyampe barho lagi. Ya bubar, ya poho. Ditanya kemarin materi apa? Aduh, lupa lagi. Tapi itulah perjuangan, ya, gitu. Nah, itulah la ilaha illallah. Tapi kalau sudah menghujam, waduh, jangan ditanya. Siapapun nggak bisa menggoyangnya. Siapa? Ya, keluarga Zaid. Ya, dengarkan kisah Zaid ya. Yang ibu bapaknya itu dibunuh kan di depannya. Nah ini, itulah orang-orang yang hebat. Bilal,
Bilal bukan LC. Nggak ada Bilal bisa baca tulis, enggak. Bilal itu orang Habsyi, orang budak hitam. Ya, dia hanya bisa mengucapkan ahad. Ketika digencet batu, dia cuma mengucapkan ahad. Hebat kan? Itu. Nah, ini kan baru diiming-imingi dengan yang namanya fulus, sudah robah dan haluan. Ya. Nah, kajian pada pagi hari ini kita bicara tentang aslu dinil Islam wa qaidatuhu. Itu ajaran Islam yang paling mendasar. Ya. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-153, wa anna hada sirati mustaqimang fattabi'u. Inilah dan inilah jalanku yang lurus. Ya. Ikutilah. Ikutilah jalan itu. Wala tatabi'us subula. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum angsabilih. Dan janganlah kamu ya berpecah belah pada jalan itu. Zalikum wasaq dakum bihi la'alakum tattaqun. Ya, itulah ya. Jadi diwasiatkan kepada kalian. Ya. Jadi jalan Allah itu, ya, jalan Allah itu hanya satu. Rasulullah pernah bikin ketika membacakan ayat ini, Rasul bikin garis. Satu garis panjang. Lalu membuat garis di pinggir kanan kirinya. Ya. Lalu Rasul bersabda, ini jalan-jalan yang banyak ini adalah jalannya setan. Sedangkan yang satu ini adalah jalannya Allah. Dan kita harus mengikuti jalan yang satu ini. Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak ini. Ya, maka Rasul membacakan surat Al-An'am ayat 153 ini. Dan kami, ya, dan bahwa yang kami perintahkan adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya Allah. Sehingga nanti kalau kita mengikuti jalan yang lain, bukan mengikuti jalannya Allah yang sudah ditulis di dalam Al-Quran, ya, dan di dalam hadis, ya. Terus kita gak mau mengikutinya, bahkan mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan pemikiran manusia, maka pasti kita akan tersesat dari jalan yang lurus. Sedangkan jalan-jalan yang lain itu banyak jenisnya, ya. Nah, oleh karena itu kita harus paham, ya, bagaimana kita mengenal jalan yang satu ini. Kalau gak ngaji kita gak ngerti jalan yang satu ini yang bagaimana. Sebagaimana kita telah ketahui, syarat diterimanya ibadah apa? Syarat diterimanya ibadah tidak syirik, betul. Jadi syarat yang diterima ibadah tujuannya adalah Allah, yaitu la ilaha illallah. Jadi kalau kita ibadah, ya, tujuannya jangan syirik. Karena tidak sedikit orang tujuannya ketika ibadah syirik. Ya, ingin dipuji, riya, ingin didengar, sum'ah. Yang kedua, bermutaba'ah kepada Rasulullah dalam pelaksanaannya. Tujuannya ke Allah, pelaksanaannya mengikuti Rasulullah. Jangan melakukan bid'ah. Hati-hati. Ada contohnya, ada juklaknya.
Kalau nggak ada contohnya, meskipun kata orang-orang khair, nggak deh. Sorry ya. Ya. Kalau orang India dari Kerala itu mengatakan kaliwali. Kerala ini suku di India yang mungkin kalau istilahnya agak ke timur-timuran kalau di Indonesia itu. Makanya kulitnya agak hitam-hitam kusem. Ya seperti Pak Agus lah gitu. Dua kali. Karena saya satu kamar dengan mereka dulu. Nah inilah. Jadi kalau mengenal jalan yang satu, tujuannya kepada Allah yang disebut dengan ikhlas. Ya. Ikhlas itu apa? Kalau ingin tahu ikhlas, ya baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu di dalam ayat-ayatnya tidak ada kalimat ikhlas. Ada nggak? Nggak ada. Cuman isi surat Al-Ikhlas itu yang menjadikan satu hanya Allah saja. Pertama, Allahu Ahad. Allahu Somad. Allah adalah Esa. Allah adalah tempat bergantung. Satu kan? Satu-satunya tempat bergantung. Ya. Terus apa lagi? Lam yalid walam yulad. Berarti tidak beranak dan tidak diperanakan. Berarti satu. Walam yakul lahu kufuwan. Dan tidak ada yang setara. Berarti satu. Jadi namanya ikhlas itu satu. Nah, ini kadang-kadang kita salah kaprah memaknai ikhlas dengan ridho. Maka kalau ada orang yang meninggal, Pak Ustadz, saya telah ikhlas. Ya, suami saya meninggal. Ya pasti harus. Ikhlas itu menyatukan. Kalau suami meninggal itu bukan ikhlas namanya, ridho. Ridho itu artinya melepaskan. Ya, menerima kodok dan kodarnya Allah. Ridho. Ya, rela menerima. Itu, ini jangan salah arti ya, ikhlas dengan ridho ya. Gitu. Kalau ikhlas itu menyatukan Allah sebagai tujuannya. Pelaksanaannya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, terus amalannya tidak sesuai dengannya, ya dengan perintahnya, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Oh, tapi bagus nih baca Quran di kuburan. Nah, sekarang kan ditenderkan kan, ya kalau ada yang meninggal 7 hari baca Quran di kuburan, nah 7 juta, bayangkan. Bagus kan baca Quran, bagus endasmu kalau di kuburan. Ya, itu. Ini kadang-kadang dalilnya cuma bagus doang. Ya. Setelah itu adakan tahlilan. Kan tahlilan bagus, baca Quran, baca di dalamnya. Betul, tapi dari mana asalnya? 1 sampai 7, 40 hari. Dari mana? Dari agama Tu dan Hiang. Ya, itu masuk ke Indonesia itu ya sekitar 3.500 sebelum Masehi. Makanya sama, semuanya sama. Di India juga ada, kalau orang meninggal itu 7 harian, 40 hari. Saya udah mengalami itu, tahu. Ya. Tapi kan baca Quran, loh. Benar, bagus. Ya sama dengan ente masuk ke WC terus baca Quran. Bagus gak baca Qurannya? Bagus, tapi di WC. Tempatnya nggak bagus. Gitu. Ya. Jadi gitu syaratnya. Pertama tujuannya hanya kepada Allah, pelaksanaannya bermutabaah kepada Rasulullah. Kenapa kita harus mentauhidkan Allah? Ya. Orang yang memurnikan tauhidnya adalah ciri-ciri orang yang mendapat petunjuk. Nah, kita ini alhamdulillah mendapat petunjuk dari Allah karena hendak memurnikan tauhid kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Surat berapa itu? Al-Bayyinah, melulu. Ya, gitu. Maka di dalam surat
Al-An'am ayat ke-82, allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai, tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, dengan kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita tidak mencampurkan antara iman kita dengan kesyirikan meskipun sedikit, maka kita telah mendapatkan keamanan. Yang kedua, mendapat petunjuk dari Allah. Maka salah besar kalau ada orang yang mengatakan jangan berujilah ke Gaza. Itu Kang Diki Chandra itu cuman bikin-bikinan. Nah, ini orang bodoh. Ya, kata orang Sunda mah ya, bodoh kata toloyo. Kata orang Arab itu bahlul murokab. Ya, jahlul sebetulnya mah. Tapi kata Kang Diki bahlul, ya udahlah bahlul murokab. Ya. Nah ini, kita belajar tauhid. Tadi saya melihat, aduh ini luar biasa. Anak-anak ini udah mulai belajar Senin Kamis. Ya, tahajud. Di luar sana, anak-anak molor. Nah, di sini belajar. Kita belajar tauhid. Sampai tadi ada yang bertanya, itu anak siapa tadi? Ya, Komar. Ustadz, andat itu, oh ini anak-anak nih nanya. Andat itu adalah kesyirikan yang paling halus ya. Waduh, nerap dia. Itu anak-anak begitu. Ya, bagus itu. Nah inilah. Jadi, orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Maka bertanya sahabat, ya Rasulullah, siapa yang nggak pernah melakukan kezaliman? Maksud Rasul kata itu bukan kezaliman kamu menempatkan pada tempat, adalah yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Karena dalam surat Luqman, ya, inna syirka lazumul azim, adalah kezaliman yang amat besar. Maka Syekh Muhammad rahimahullah menyatakan dalam Aslu Dinil Islam wal Qaidatuhu, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Karena dalam beribadah itu, ya kesyirikan itu ibaratnya seperti gara-gara nila setitik, rusaklah susu sebelah. Kemusyrikan masuk ke dalam hati kita setitik saja, sudah hancur semua tauhid. Ini ya, hebatnya, hati-hati. Ya. Maka perintah untuk beribadah kepada Allah saja tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, penekanan akan hal itu. Yang ketiga, terjadinya muwalah, melakukan loyalitas di dalamnya. Yang keempat, mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Ini kaidah pertama. Ya, sedangkan kaidah yang kedua, pertama, peringatan dari melakukan syirik dalam ibadah kepada Allah. Peringatan. Ya. Yang kedua, kecaman keras bagi orang yang melakukan kesyirikan. Nah ini, dikecam. Harus dikecam keras. Yang ketiga, melakukan barok, yaitu memusuhinya, orang yang melakukan kesyirikan. Tapi kalau dia tidak melakukan kesyirikan, jangan dimusuhi. Ya. Artinya benci kita kepada kesyirikan. Yang keempat, kafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Gitu. Jadi jangan apa? Jangan dibiarkan orang melakukan kesyirikan. Nah ini. Jadi harus betul-betul kita pahami ini ya tentang masalah kaidah ini. Ya, jadi kaidah ya kaidah pertama apa tadi?
perintah untuk beribadah kepada Allah saja. Yang kedua, penekanan akan hal itu, ya. Yang C ya, muawalah, melakukan loyalitas, dan yang D, mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Sedangkan pada chapter 2-nya adalah peringatan dari melakukan syirik dalam ibadah kepada Allah. Nah, kita kaji yang pertama. Kajian yang pertama adalah perintah untuk beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wah, ini, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat ke-64, "Qul ya ahlal kitab." Katakanlah ahlul kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Apa? Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah saja. Dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai arbab dalam penetapan hukum halal dan haram. Ya, inilah perintah Allah kepada ahlul kitab, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Maka jauhi itu togut, arbab, ya, andat, alihah, jauhi semuanya. Perintah ini. Setelah itu harus ada penekanan. Kalau hanya perintah saja, seperti Kang Diki kan, ya, Pak Umar atau Pak Dedi, itu jaga kambing, itu perintah. Tapi kalau gak ada penekanan, gimana kira-kira? Asal-asalan nggak? Asal-asalan. Nah, cuman perintah. Makanya lihat saja, dulu hanya sebatas perintah. Itu jaga kambing, kambingnya nggak beranak-beranak. Tapi setelah ditekan, harus sampai beranak. Gimana? Nggak tahu caranya. Akhirnya beranak, nggak tahu siapa bapaknya. Yang penting beranak. Nah, halo sama Pak Agus. Pantesan minta kopi. Ya, nah, jadi setelah diperintah harus ada tekanan. Ya, ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Wa qada. Ya. Qada ini adalah perintah, wasiat. Ya. Jadi memerintah dan mewasiatkan qada itu. Ini penekanan. Intinya kalau ada penekanan harus nggak? Harus. Ya. Apa penekanannya? Supaya kamu jangan menyembah ilah selain Allah. Harus ada penekanan. Ini diwasiatkan. Ya. Sehingga akhirnya menghujam ke dalam diri kita. Setelah ada penekanan, maka yang selanjutnya adanya muwalah. Apa muwalah itu? Melakukan loyalitas. Seperti misalnya, kita tadi sahur kan? Awalnya kan susah kan? Perintah aja pertama. Setelah itu apa? Penekanan. Ya. Setelah itu harus ada loyalitas yang di dalamnya. Apa bentuk loyalitasnya? Atau yang disebut dengan al-wala. Ya. Dalam surat Maryam dikatakan, dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Ini makna wajtanibu taghut, jauhi. Bukan ngeberontak, bukan. Bukan melakukan kudeta, bukan. Jauhi. Artinya nggak ikut campur. Itu muwalahnya kepada kalimat la ilaha illallah.
Dengan apa? Ya dengan berujlah. Enggak deh, saya nggak ikut campur deh. Lebih baik berujlah lah. Ngurus kambing di sini. Udah. Silahkan ente mau melakukan apa saja. Saya nggak ikut-ikutan ya. Nanti kalau ditanya sama Allah, saya lepas diri ya. Gitu aja. Bukan nyusun kekuatan untuk memberontak. Nggak begitu. Perintahnya jauhi. Apalagi sampai ngebom, nggak boleh. Nggak ada perintahnya itu. Perintahnya dari Allah hanya perintah sebatas menjauhi. Kenapa? Ya karena nggak punya kekuatan. Ini. Dalilnya mana? Ada dalam surat Mumtahanah ayat keempat. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaumnya yang musyrik, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Jadi kalau berlepas diri itu dari kesirikannya dan dari orangnya. Ini mah kadang-kadang dari kesirikannya berlepas diri, orangnya malah ditemenin. Loyal kita, gak begitu. Ya. Terus apa lagi? Kami kafirkan kamu. Jadi jangan segan-segan. Ketika ada orang melakukan kesirikan, kafirkan. Jangan segan-segan, karena perintah. Wah, itu mah resiko. Mau mendengar perintah Allah, takut kepada Allah atau takut kepada manusia. Karena Allah sudah bilang begitu. Ya, seperti Umar bin Khattab kan, hai batu, kalau Rasul gak pernah mencium engkau, aku gak sudi. Karena ada perintah. Allah menghukumi ya orang yang kafir, bahkan orang yang hukum mencintai orang musyrik atau orang kafir karena alasan keyakinan kekafirannya, gitu kan? Jadi kita mencintai orang musyrik dan atau orang kafir karena keyakinan kekafirannya kita cintai, maka hukumannya berat. Berat. Ya. Itu. Dan Allah meniadakan keimanan seseorang jika berwala kepada orang kafir. Hati-hati. Apa wala itu? Loyalitas. Jadi teman dekat. Jadi tempat curhat. Nggak boleh. Kepada orang kafir itu. Ya. Nah kalau kita melakukan itu, berarti kita termasuk orang kafir nantinya. Karena tegas Islam itu. Islam itu nggak main-main. Cuman kitanya selalu bermain-main dengan Islam ini. Pakai perasaan melulu. Enggak, Islam itu kalau A, A, B, B. Ya. Oh, kan Ustadz, babi itu jadi halal kalau nggak ada lagi makanan. Enggak, hukumnya tetap haram. Tapi kalau nggak ada makanan, boleh. Tapi hukum tetap haram. Nggak boleh dirubah. Ya. Nah ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ke-22 ini, ya. Engkau tidak mungkin mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Meskipun itu adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau karib kerabatnya. Inilah yang harus kita perhatikan. 3 kaidah. Pertama, tujuannya hanya Allah. Yang kedua, mutabaah kepada Rasulullah. Yang ketiga, kalau kita sudah tujuannya kepada Allah, bermutabaah kepada Rasulullah, jangan berwala kepada orang kafir atau orang musyrik. Kenapa kita nggak boleh berwala kepada orang kafir? Karena mencintai orang musyrik atau orang kafir, maka lepaslah pertolongan Allah. Kenapa kita nggak pernah ditolong? Karena kita selalu mencintai orang kafir. Salah satu mimpi Muhammad Qasim apa? Kenapa nggak ditolong bangsa ini? Kenapa orang Islam nggak ditolong?
Karena ada kesyirikan. Karena orang Islam itu berwala kepada orang kafir. Ngaku Islam tapi berwala kepada orang kafir. Ini kan sudah terjadi sekarang ini. Makanya nggak pernah ditolong-tolong. Dan perlu diketahui, Islam dan kesyirikan itu adalah hal dua yang kontradiktif. Ini perbedaan diddan dengan nakidan. Kalau diddan adalah dua hal yang bertentangan, yang tidak bisa bersatu. Seperti air dengan minyak. Maka Islam dengan kesyirikan itu, ya, ibaratnya air dengan minyak, gak bisa dicampur. Kalau nakidon adalah dua hal yang berseberangan. Ya, yang kedua-duanya saling bertolak belakang dan tidak akan bisa bersatu. Ini seperti apa? Diddan itu warna merah dengan warna putih, bisa nggak bersatu? Bisa nggak? Ini ada merah, ini ada putih. Kalau tercampur, kan gitu ya. Itu. Jadi kalau misalnya tauhid dengan kesyirikan dicampur jadi warna abu-abu. Makanya sekarang ini banyak orang yang abu-abu. Termasuk Abu Fida. Abu-abu kalau begitu. Wah. Aduh, ya. Nah, kalau nakidon itu apa? Seperti siang dan malam. Kalau siang pergi, malam datang. Kalau malam pergi, siang datang. Begitu. Begitu pula kesyirikan. Kalau kesyirikan masuk ke dalam hati kita, maka tauhid akan pergi. Itu dijamin. Kalau tauhid masuk ke dalam hati kita, kesyirikan akan pergi. Kalau kesyirikan masuk ke dalam hati kita, ketauhidan akan pergi. Nah, saat ini ketauhidan sedang masuk ke dalam diri kita, berarti kesyirikan sedang kemana? Nggak usah dicari. Biarin aja dia pergi. Kalau bisa jangan kembali ke Bukit Lebah. Ya. Itu. Jadi jelas sekali antara Islam dengan kesyirikan adalah dua yang kontradiktif. Maka Allah menyatakan, maka zat yang demikian itu adalah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Artinya apa? Selain Islam itu sesat. Nggak ada yang namanya Islam nasionalis, nggak ada. Ada Islam demokrasi, nggak ada. Terus apa lagi? Islam kebangsaan, nggak ada. Islam liberal, nggak ada. Ya, yang paling banyak Islam KTP, kata Pak Deddy. Nah, Islam KTP ya banyak. Ya sama. Artinya Islam yang campur aduk dengan kebatilan. Dengan kesyirikan. Nggak ada. Islam ya Islam. Nah, jadi Islam dengan kesyirikan itu kontradiktif. Nggak akan bisa bersatu. Sampai kapanpun juga. Nggak boleh dicampur-campur. Ya. Ya, dalam surat Al-Insan ayat ketiga, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada dua jalan yang lurus. Ya. Imma sakiron, ya, imma sakiro wa imma kafuro. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Seperti misalnya JIL. Tahu nggak JIL? Jaringan Islam liberal. Nah, nggak ada. Ya kalau ada JIL, jaringan Islam liberal, musyrik. Udah aja gitu, tegas aja. Ada ngaku Islam Nusantara, musyrik. Nggak ada, bukan Islam. Ini ketegasan. Islam is Islam. Nggak ada, campur aduk. Ya benar, ya. Itu.
Islam is kafah. Ya. Nah ini. Maka barang siapa yang melakukan kesyirikan, meskipun sedikit, berarti dia telah meninggalkan tauhid. Hati-hati ini ya. Itu. Ya. Maka tidak ada Islam demokrasi, tidak ada. Mau demokrasi, mau Islam, sok pilih. Ibaratnya sebegitu ya Kang Diki ya. Pilih aku atau dia. Wah, gitulah. Tegaslah jadi orang Islam. Pilih aku atau dia. Pilih Islam atau demokrasi. Silakan. Nggak ada, dicampur-campur. Nah. Diki apa Al-Mahdi? Hah? Diki atau Al-Mahdi? Oh. Kata Pak Jen atau. Kan betul kan? Ya. Pilih Diki atau Al-Mahdi atau. Ataunya yang dipilih. Ya. Kenapa tidak ada Islam demokrasi? Karena sistem demokrasi akan memalingkan manusia dari jalan Allah. Betul nggak? Betul, nggak bisa. Islam itu ya'lu wa la yula alaih. Islam itu tinggi, nggak ada yang bisa menandingi. Ya. Kalau Islam itu kekuasaan tertinggi siapa? Allah. Kalau demokrasi kekuasaan tertinggi siapa? Rakyat. Ini udah ngaco, udah nggak mau, ya. Kalau gitu akidah kita kalah sama iblis. Iblis itu nggak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Ya ada makhluk. Dia enggan dan takabur. Enggannya, nggak sudi saya sujud kepada Adam yang lebih rendah daripada saya. Syirik. Ini demokrasi kan dari otak manusia, terus kita ngikutin. Ya mau syiriklah kita. Ya. Dan demokrasi itu mengkafir apa? Ya, akan memalingkan kita dari jalannya Allah. Dan setelah itu kita kafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Ya, jangan ragu ya. Tetapi ingat, ya, pelaku perbuatan syirik itu ya berstatus kafir setelah adanya hujah. Tapi kalau tidak adanya hujah, jangan kau kafirkan sembarangan. Ada hujah dulu yang memenuhi syarat kekafiran. Misalnya, ada orang yang menaruh sesajen di sebuah pohon. Nah, terus kita tanya, kenapa sampean menaruh sesajen di sebuah pohon itu? Supaya kampung saya aman, Pak. Oh, berarti dia musyrik. Belum kafir. Terus kita nasehatin. Pak, itu perbuatan syirik. Terus dia marah, menolak. Berarti kafir. Gitu. Karena dia udah terbukti ngomong menolak. Jangan apa-apa, oh kafir. Enggak, ingat ada syirik, ada kafir. Ada orang musyrik, ada orang kafir. Ada musyrik kafir. Ya. Jadi orang musyrik itu yang menduakan Allah dalam peribadahannya. Ketika kita nasehatin dia menolak, maka dia jatuh kepada kekafiran. Ya. Jangan seperti orang-orang salaful salah. Jangan kau kafirkan mereka karena kau belum tahu hati mereka. Kita tidak menghukumi manusia hatinya. Kita menghukumi manusia dengan jasadnya, lahirnya. Kalau dia melakukan kekafiran, dinasihatin oleh kita, dia menolak, kita kafirkan. Ada orang masuk ke dalam masjid, tiba-tiba ngambil sendal. Sendal ngambil. Boleh nggak kita teriak dia maling? Belum tentu, jangan. Siapa tahu dia ngebersihin atau ngeberesin sendal. Tapi kalau udah dimasukkan ke dalam karung, baru kita teriak, ente maling. Ini kan ngeberesin belum tentu dia maling. Dia lagi beres-beres nih sendal. Wih, itu mau maling ya? Wah, jangan. Liatin aja dulu. Nah, baru kalau dia udah bawa, kabur. Ya, sedang Kang Diki kan baru beli dia. Ya, belinya di Lazada.
Untuk kan? Datangnya seminggu sekali ke sini. Tiba-tiba dipakai ke masjid. Nah, hilang. Ya. Nah, hilang kan? Dicari-cari, datangnya dipakai sama DKM. Wah, kita jangan langsung, kamu Pak DKM maling. Jangan, tanya dulu. Oh iya, saya pikir ini sendal saya kan, enak kan? Tanya dulu yang benar. Ya, selidiki dulu. Jangan diselikiti. Selikiti. Ya, saya nggak mau menyebut Diki. Kalau diselidiki berarti enggak. Selikiti aja lah. Ya ini. Nah, jadi jangan sampai diseliki. Ya kalau selidiki, diki lagi ya enggak.